Sering banget loh saya ditanya, gimana sih caranya menilai sebuah perusahaan sebelum kita invest di sana? Nah, anggap aja hari ini saya mentor investasi Anda. Kita bakal pakai studi kasus beneran, yaitu PT Makmur Berkah Amanda Tbk atau sahamnya berkode aman sebagai panduan kita. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat. Pas buka aplikasi saham, langsung pusing lihat ratusan nama perusahaan, kode-kode aneh, angka di mana-mana. Rasanya tuh kayak dilepas di tengah hutan data, bingung mau jalan kemana. Tapi tenang, sebetulnya ada kok petanya. Lupain dulu deh soal rumus-rumus yang bikin pusing. Investasi yang cerdas itu sebetulnya dimulai dari kemampuan kita buat ngertiin sebuah cerita. Yup, cerita bisnisnya, gimana dia tumbuh, dan seberapa sehat dia. Angka itu cuma jadi bagian dari bab-bab di cerita itu. Yuk, kita mulai baca bab pertamanya. Sebelum kita sentuh laporan keuangan sedikit pun, ada satu pertanyaan paling dasar yang harus bisa kita jawab. Perusahaan ini cari duitnya gimana sih? Ini langkah nomor 1, pondasi banget, dan gak boleh dilewatkan sama sekali. Oke, kita kenalan dulu. Namanya PT Makmur Berkah Amanda Tbk. Kode sahamnya aman. Dari sini kita tahu mereka ini pemain di industri properti dan real estate. Paling nggak, kita udah dapat gambaran besar di mana mereka berbisnis. Nah, ini dia yang menarik. Kalau kita gali lebih dalam, ternyata bisnis inti aman itu ada di perhotelan lewat 2 anak usahanya. Yang satu udah jalan, udah menghasilkan uang di Bali. Kita tahu Bali itu pusat turisme kan? Nah, yang kedua, ini yang di Pontianak. Statusnya masih praoperasi. Ini ngasih kita cerita loh. Ada pemasukan yang stabil dari Bali, dan ada potensi pertumbuhan di masa depan dari Pontianak. Ini strategi yang bagus. Sekarang baru kita masuk ke dunia angka. Anggap aja neraca keuangan ini kayak hasil medical check-up. Dan ini bukan video ya, tapi sebuah foto. Satu jepretan yang nunjukin kondisi keuangan perusahaan di satu waktu tertentu. Sehat atau enggak, kelihatan di sini. Gampangnya gini deh, neraca itu menyeimbangkan 2 hal. Di satu sisi ada aset. Ini semua yang dipunya perusahaan, dari gedung hotelnya sampai uang kas di bank. Di sisi lain, ada liabilitas, alias semua utangnya. Nah, selisih antara yang dia punya dan yang dia utang, itu namanya ekuitas. Inilah bagian yang benar-benar jadi hak milik para pemegang saham. Dan ini dia angkanya. Total aset aman itu hampir 1,5 triliun rupiah. Angka ini ngasih kita gambaran seberapa besar sih skala perusahaan ini. Total amunisi yang mereka punya buat menjalankan bisnisnya. Nah, dari total aset tadi, sekitar 825 miliar rupiah itu adalah ekuitas. Ini adalah nilai bersih perusahaan. Kalau semua utang dilunasin, inilah yang tersisa buat kita para pemegang saham. Angka ini penting banget buat kita perhatikan. Satu foto aja kan nggak cukup ya, kita perlu bandingin. Nah, di sini kita bisa lihat pertumbuhan asetnya dari tahun 2024 ke 2025. Kelihatan kan, ada kenaikan yang sehat dari sekitar 1.300 triliun jadi 1.400 triliun rupiah. Ini sinyal positif, artinya perusahaannya lagi berkembang. Oke, kalau tadi neraca keuangan itu foto, sekarang laporan laba rugi ini adalah filmnya. Laporan ini nggak cuma nunjukin satu momen, tapi menceritakan seluruh kisah kinerja perusahaan selama setahun penuh. Dari semua uang yang masuk, sampai keuntungan bersih yang tersisa di akhir cerita. Jadi pertanyaan utamanya adalah, bisnis ini untung nggak sih? Nah, laporan laba rugi ini yang jawab. Di dalamnya dirinci semua pendapatan yang masuk dan semua biaya yang keluar. Hasil akhirnya yaitu laba atau rugi bersihnya. Yuk kita tonton film Aman di tahun 2025. Ceritanya dimulai dari total pendapatan 234 miliar. Terus setelah dikurangi biaya-biaya pokok, tersisa laba bruto 149 miliar. Belum selesai. Dipotong lagi biaya operasional dan lain-lain, akhirnya kita dapat laba bersih sekitar 57 miliar rupiah. Artinya, dari setiap 100 rupiah pendapatan, perusahaan bisa simpan sekitar 24 rupiah jadi laba bersih. Cukup sehat loh. Dan sama kayak aset tadi, kita harus lihat trennya. Di sini kita lihat ada pertumbuhan pendapatan yang solid. Kemampuan perusahaan naikin penjualan dari tahun ke tahun itu salah satu indikator paling penting. Ini nunjukin kalau bisnis mereka tuh masih relevan dan dicari pasar. Oke, kita rangkum semuanya ya. Di sini kelihatan jelas banget ceritanya. Di semua angka penting, aset, ekuitas, dan pendapatan, kita lihat ada pertumbuhan yang konsisten dari tahun 2024 ke 2025. Inilah cerita yang kita cari, sebuah perusahaan yang sehat secara keuangan dan terus bertumbuh. Kita udah sama-sama bedah bisnisnya lihat foto kesehatannya, dan nonton film kinerjanya. Nah sekarang, semua pengetahuan ini udah jadi milik Anda. Saya udah kasih kerangkanya, sekarang giliran Anda yang jadi analisnya.
Ini dia rangkuman contekannya. Selalu mulai dari ngertiin bisnisnya. Cek kesehatannya lewat neraca. Tonton kinerjanya di laporan laba rugi. Selalu bandingkan dari tahun ke tahun buat lihat tren. Dan yang paling penting, jangan telan angkanya bulat-bulat. Selalu tanya, kenapa asetnya naik, kenapa biayanya bengkak, jadilah investor yang kritis. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Angka itu emang penting, tapi cerita sebuah perusahaan itu nggak berhenti di laporan keuangan. Coba pikirin deh, gimana kualitas manajemennya, siapa aja pesaingnya, gimana tren industrinya ke depan. Karena perjalanan jadi investor itu adalah perjalanan belajar yang nggak ada habisnya. Selamat menganalisis.